Jangan lagi bikin planning ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi, hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Mbak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan diskusi sengit antara Kiai Haji Umuddin Utsman Al-Bantani dengan ex Muhibbin ya. Kalau kita lihat dari macam pertanyaannya, kayaknya ini memang ex Muhibbin ya saudara sekalian. Namun luar biasa bisa dijawab oleh Kiai Haji Umuddin Utsman Al-Bantani dengan sempurna. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Dalam artian setelah polemik ini berkembang pesat, karena sepengetahuan saya ini sudah berjalan gak cuma 2-3 tahun, tapi sudah berjalan sampai 12 tahun yang lalu. Nah baru berpendapat bahwasanya habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah, ini yang termasuk saya. Dan ada saudara kita juga yang berpendapat itu sudah terputus karena ada dasar yang baru. Ini ya monggo. Yang terpenting secara persatuan ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga, nggak saling jotos-jotosan, nggak saling ribut-ributan ataupun merubah rasa kopi menjadi rasa ciki. Ya monggo pertanyaannya. Pertanyaannya satu. Untuk Yai Imaduddin, pertanyaan pertama, kalau pembuktian nasab ini harus ditentukan oleh kitab sejaman, maka pembatalan ini juga harus ada yang kitab sejaman. Ini satu. Dan sepengetahuan saya juga belum banyak sekali nasab-nasab dzurriyyah Rasulullah, tidak cuma min Saddah Bani Ba'alawi Sayyid Ubaidillah, tetapi dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini belum ada kitab yang sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sepengetahuan saya. Kalau mungkin ada, mungkin saya belum tahu gitu. Ini maka kitab-kitab apa sajakah yang memang sudah jelas menyatakan bahwasanya Saddah Bani Ba'alawi itu adalah batal? Itu yang pertama. Nomor dua, masalah tes DNA. Kalau yang diharuskan itu adalah J1 haplogrupnya, maka saya meyakini Wali Songo itu adalah min dzurriyyati Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Sedangkan dzurriyyah wali tidak semuanya berhaplogrup J1, ada yang O, ada yang R. Itu rata-rata. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, untuk saat ini agak mencengangkan bahwasanya jalur nasab Wali Songo itu berpindah-pindah sampai 5 kali. Maka membingungkan. Kita patokan bahwasanya Wali Songo itu nasabnya ke jalur siapa? Apa ke jalur Imam Al-Ghazali ataupun ke jalur Al-Jilani? Nah mungkin itu diperlukan juga penjelasan kitab sejaman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Budi. Alhamdulillah. Ini ilmiah 200 itu. Dan memang orang boleh beda pendapat ya, dan perbedaan pendapat ilmiah. Tapi jangan pernah menuduh Kiai Imam membenci ahli bait Nabi, karena itu fitnah yang sangat kejam sekali.
Baik, pertanyaan berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Bansar dari Tanjung Bintang yang saya masih melihat banyak sekali wujud dari para habaib. Mungkin tidak banyak kiai yang saya mau tanyakan karena hari-hari saya siang, malam, pagi, sore kami selalu berdiskusi dengan Gus Hasan, dengan Teguh Koli, bahkan dengan Kiai Khalid, dengan Gus Aziz. Artinya untuk meyakini bahwa Habib ini nasabnya batil itu sudah tidak ada. Maksud saya begitu. Nah, terkait apa yang saya mau tanyakan, ini keresahan pribadi saya ya. Bagaimana saya ini sedikit kecil-kecil di rumah itu punya TPA yang saya asuh, namanya Ar-Rahman Kiai. Nggak banyak lah muridnya, sekitar 70 orang. Saya berpikir saya punya tanggung jawab moral di lingkungan saya untuk mendidik anak siapapun itu, saya anggap anak saya, untuk menjadi cerdas dan pintar. Tapi saat ini, nah ini saya anggap bencana ya Pak Alawi ini ya. Saat ini kita dipaksa bodoh dengan bahasa husnuzon. Ya, kenapa? Saya bilang dipaksa bodoh karena kita itu berbicara itu harus berdasar data, Bapak-bapak. Ya, jadi kalau saya awal-awal di perdebatan Pak Alawi, kalau mereka mengabaikan sebuah catatan, itu nggak perlu catatan sejaman. Ini gila. Kenapa? Lu Allah zat tertinggi, itu saja perlu catatan. Allah memerintahkan malaikat mengkadar nakir itu mencatat amal baik dan buruk. Jadi untuk ranah pembuktian itu tidak mungkin kita abaikan. Nah, masalahnya sekarang begini, bagaimana para kiai-kiai ini masih berdasarkan husnuzon itu, dalam arti memaksakan, seolah-olah memaksakan ini gula tapi rasanya asam ya. Kalau kita jawab ini asin, ini garam, bukan, ini gula. Ini dampaknya sangat besar ya. Bahwa kita dari kecil anak kita didik, sudah besar disesatkan, dipaksa sesat. Kalau tidak percaya Habib sekalipun ikut Al-Quran tetap sesat. Ini dari mana dalilnya? Dan kitab khurafat itu memang ada, bukan ceramah ngawur karena mereka tidak berilmu. Itu kitab mereka ini. Jadi kami ingin dari kiai bagaimana menyikapi kiai-kiai ini, karena kan kiai-kiai ini kan banyak murid, banyak santri yang bersiko jadi bodoh. Ini bagaimana kita menyikapi ini? Ya, mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pansar Tanjung Bintang itu calon ketua PWI Kecamatan Tanjung Bintang itu. Itu galak, itu preman itu. Pertanyaan berikutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu rusak kita. Iya. Oh, sedikit ya. Bagus. Yun sewu tumaten para wasaye wabil khusus tumaten Bayai Imaduddin. Dalam hal kajian nasab diakui sampai Abuya Syed Agil Sirot menyatakan kajian ilmiah Bayai Imaduddin susah untuk ditangkap. Dalam arti kajiannya benar dan yang menyatakan salah susah untuk dicari dalilnya. Kami sebagai santri yang jelas dalam kitab-kitab, dalam pondok-pondok pesantren yang ala Nahdlatul Ulama itu selalu diajarkan kitab wajib
selalu husnudzon kepada Habib adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab taklim itu ada bita'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. Sementara kita kalau menyatakan Ba'alawi itu bukan nasab Nabi, apakah kita tidak bertentangan dengan husnudzon para guru-guru kita? Sementara ala yura annal insana la yakfuru bil maksiati wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Dalam arti nyuwun sewu, ketika kita maksiat dalam arti belum masuk kufur, tetapi ketika kita meninggalkan hormat itu masuk dalam kategori kufur menurut taklimun muta'alim. Walaupun guru kita tidak pernah mengajarkan dalam arti mewajibkan, tapi guru kita takdim. Sementara santri itu melihat dalam kitab nahwu yang namanya kalam ada kuluma afada, apapun yang dilakukan tanpa perkataan, walaupun gerak-geraknya mata, kedip-kedipnya mata, ra'aitu anna tarfi faqad qala marhaban wa ahlan wa salam bil huduri, itu termasuk dalam kategori kalam yang menganjurkan kepada santri untuk ta'dil husnudzon kepada Ba'alawi. Nyuwun sewu niku mawon sikap santri harus bagaimana, sementara santri Nahdlatul Ulama diajarkan husnudzon kepada gurunya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Setiawan tadi singkatannya busa ya, salah, buset ya, boleh singkatan buset ya. Kata Gus Budi, kalau pembuktian nasab itu harus berdasarkan kitab sesama, maka pembatalannya juga harus pakai kitab sesama. Kata beliau begitu. Yang kedua, bagaimana tanggapan Kiai Imam tentang ini? Yang kedua, tes DNA kok harus J1, sedangkan Wali Songo kan tidak semua J1. Tapi Gus Budi sudah mengakui Wali Songo banyak juga yang J1, sudah ngakui juga ya. Berarti yang lebih mendekati keturunan Nabi bukan Ba'alawi Pak, Wali Songo berarti kan sudah mengakui ya. Dan hari ini jangan mengambil permisalan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena sudah ada kerajaan Maroko yang resmi keturunan Nabi, kerajaan Yordania resmi keturunan Nabi, dan haplogrupnya J1 semuanya. Pendapatnya begitu. Wali Songo kok pindah-pindah sampai 5 kali pindah. Bagaimana tanggapan ya Imam? Jadi satu-satu dulu nanti kita bacain ya. Pertama, kalau pembuktian harus pakai kitab sezaman, maka pembatalan harus pakai kitab sezaman. Kedua, tentang J1 DNA, dan ketiga, jalur nasab Wali Songo pindah-pindah. Monggo. Kalau misalnya yang mensahihkan harus kitab sezaman, berarti yang membatalkan harus kitab sezaman. Ini nasab Ba'alawi tidak bisa dibatalkan oleh kitab sezaman. Kitab sezaman yang dimaksud itu zamannya Ahmad bin Isa, yang disebut di dalam kitab-kitab nasab punya anaknya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid. Nggak ada kitab sezaman yang mengatakan tidak ada yang bernama Ubaid. Kenapa? Karena memang Ubaid ini tidak pernah disebutkan. Orangnya itu tidak pernah muncul namanya. Bagaimana tidak ada namanya kemudian dibatalkan? Kalau misalnya ngakunya pada saat itu, pada saat Ahmad bin Isa masih hidup misalnya, orang ngaku anaknya, ya bisa dibatalkan. Ini nggak ada pengakuan waktu itu. Jadi abad keempat itu tidak ada pengakuan Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ada yang dibatalkan? Karena memang tidak ada. Pada abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak ada nama Ubaid. Nama Ubaid itu muncul pada abad 9 Hijriah. Pada abad 9 Hijriah itu ketika Ali bin Abu Bakar dia nulis
banyak yang tidak percaya kepada keluarga dia yang mengaku turun Nabi. Itu ada di dalam kitab Al-Burqatul Musibah sendiri. Apa yang dikatakan oleh Ali As-Sakran, bahwa itu orang-orang hasud dan iri dengki, tidak percaya kepada mereka sebagai turun Nabi. Itu jadi ketika mereka mengaku itu, dia mengakui bahwa banyak orang yang tidak mengakui pengakuan dia. Itu kitab sezamannya. Kitab sezamannya itu ya kitab Al-Burqatul Musibah sendiri. Dia yang mengaku sendiri, tapi dia juga meriwayatkan adanya orang-orang tarim yang tidak percaya kepada nasabnya dia itu. Makanya ketika disebutkan ijma pada zaman Syekh Yusuf An-Nabhani abad ke-13, itu tidak bisa disebut ijma, karena ijma itu ada syaratnya. Syarat ijma itu sebelumnya tidak boleh ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf dikatakan, al-ijma'u ijma'u kulli asrin idza lam yataqaddam alaihi al-khilaf. Apabila ada khilaf, maka tidak bisa itu disebut ijma. Al-ijma'u ijma'un sahihun idza lam yataqaddam alaihi khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Ba'lawi ini di abad 9 aja ketika mereka mengaku, banyak ulama-ulama di tarim nggak mengakui. Dari mana saya tahunya? Dari kitabnya Ba'lawi sendiri yang meriwayatkan adanya orang-orang hasud yang tidak percaya kepada nasab dia. Ya, orang yang tidak percaya disebut aja orang hasud kan. Padahal Nabi memang tahu bahwa mereka ini bukan turunan Nabi. Terus apa ya? Tes DNA harus C1, ini bukan kata saya loh. Tes DNA ini melalui penelitian para pakar biologi. Saya itu hanya mengutip dari paper-paper para ahli biologi bahwa sudah diadakan tes DNA seluruh dunia. Mulai 2004 itu sudah dimulai proyeknya, kemudian 2010 sampai terakhir kemarin itu belum berubah. Tidak ada berubah, konsisten dari sejak 2004 sampai 2024, udah 20 tahun tes DNA ini dilakukan, ya tidak berubah sejak awal bahwa J1 itu orang Arab, bahwa G itu orang Kaukasus, O itu adalah orang Indonesia, garis laki gitu. Karena kan keturunan Nabi itu yang dimaksud garis laki. Kalau garis laki hari ini Nabi Muhammadnya orang Arab J1, maka yang sekarang ini walaupun adanya di Lampung yang mengaku keturunan Nabi garis laki-laki harus sama J1-nya. Itu sudah tidak bisa lagi untuk mengelak itu. Masa depan itu orang yang mengaku turun Nabi nggak usah dibahas-bahas kitabnya mana, nggak usah dibahas sejarahnya bagaimana, dilihat dari tes DNA-nya dulu. Kalau tes DNA-nya udah J1, dia mengaku turun Nabi dari garis laki, maka baru itu diteliti dari ilmu nasab dan sejarahnya. Kalau belum apa-apa tes DNA-nya udah G begitu, udah disingkirin, nggak bakal dibahas lagi. Ngapain nanti ujung-ujungnya pasti putus atau ada pemalsuan. Itu. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang pindah-pindah itu bukan kita, Ba'lawi yang pindah-pindah nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Ba'lawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada tidak ada itu punya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat, masih ada dia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat itu
itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satu pun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Husin Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Bahlawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Bahlawi. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Bahlawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Manuskrip palsu yang juga ditulis 1960, kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Bahlawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikkan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah, bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten, orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O yang merupakan jalur lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand,
itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya, secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga, yaitu tanah Nusantara ini. Kemudian bagaimana menyikapi kiai-kiai masih husnudon? Ya, husnudon itu sudah saya katakan, la ibrata bidzannil bayyini khata'u, tidak boleh dijadikan pegangan husnudon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Doraka hukumnya kita berhusnudon kepada sesuatu yang jelas salah. Kalau dipaksa oleh ketua PWI Lampung, ketua PWI Lampung Selatan, hei, gula itu asin, jangan mau. Wong kita sudah merasakan gula itu manis kok. Kiai Parman memaksa kita ngomong gula itu asin, nggak bisa. Kita harus itu sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau aftakal muftun, walau aftal muftun yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad. Karena kalimat walau aftal muftun itu adalah kalimat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jika engkau telah meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau aftakal muftun, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi di roasting katanya Kiai Imad itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia, karena dia sudah mengatakan walau aftal muftun. Ya kalau mendatangnya bawa dalil, ya kalau saya nggak nerima dalil, saya bisa dihukum, bos. Kalau kita ngomong sembarangan nggak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Ayo kita adu dalilnya. Kalau tidak, berarti Anda yang menyebarkan hoak selama ini. Tapi kenapa Kiai Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoak? Nggak tahu, tanya sama Kiai Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana. Kalau di somasi numpuk saya banyak, itu somasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Kita diskusi di pengadilan itu enak, Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki, perlu untuk dihadapkan. Mana dalilnya, kamu coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu Pak Hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat Pak Hakim, kertasnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya Pak Hakim. Coba lihat tuh. Garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960 Pak Hakim. Bener ini kimat nih. Ini yang bener. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng, udahlah DNA aja, DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara, Polri. Ini pegang ini, orang ini pegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogrupnya dia itu. Demikian. Karena apa? Kalau tidak begitu, tidak dibawa di pengadilan mesinnya. Wah, itu bisa jadi rekayasa kan? Mereka kan gampang menuduh. Orang-orang yang benar itu dituduhnya di framing yang tidak benar. Nanti dalam pengadilan, ayo ditaruh di mesin itu, bawa kemari mesinnya, kita lihatin bagaimana hasilnya. Itu yang akan terjadi. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya, bisa mengambil ahli-ahli DNA dan
dari internasional untuk dihadirkan. Bener nggak ini Dokter Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya apa G ini Bahlawi bukan haplogrup turunan Nabi, nanti akan dimukobalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Bahlawi ini tidak mau Dokter Sugeng atau Profesor Arikem sebagai apa saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimukobalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Ini jangan framing lagi. Ayo kita adakan diskusi Kiai tidak pernah datang bagaimana ente yang gak mau datang, cuma ente bikin framing aneh gak mau datang, begitu yang benar. Itu di Banten ya aneh, itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Ini berikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita. Tidak mewakili Bali. Hanif Alatas itu mewakili di sini dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel, tapi mereka bikin framing dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan dengan framing itu. Nah ini jadi siapa nih dalam kesempatan ini, mungkin ada yang live, saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Kalau ada yang live, jangan lagi bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Bahlawi, hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Bahlawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah. Siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para doktor, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor doktor sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Ya, yang taklimul muta'alim itu kan itu sebagai sebuah ajaran dari guru-guru kita untuk menghormati guru.
ajaran yang baik bahwa kita harus hormat guru. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul mu'allim. Dan sebagian daripada menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ya jelas itu adalah ajaran akhlak daripada guru-guru kita, terutama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tetapi bukan berarti kalau guru kita itu mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan dalil-dalil kita harus ikut. Tidak bisa begitu. Coba lihat di dalam kitab-kitab bagaimana Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik, ngaji kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta Malik, tetapi ketika dia udah pinter kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, menyentuh perempuan itu batal kalau dengan syahwat. Kata Imam Syafi'i tidak batal. Kata Imam Syafi'i batal walau. Kan berbeda itu. Apakah Imam Syafi'i kemudian ketika berbeda dengan Imam Malik itu Imam Syafi'i adalah su'ul adab kepada Imam Malik? Tidak. Zaman dulu itu kalau punya murid yang beda dengan gurunya berdasarkan dalil, itu gurunya akan senang banget. Bukan malah nanti muridnya, kamu gak dapat barokah karena berbeda dengan saya, kamu masuk neraka, kamu murid Dajjal. Tidak begitu zaman dulu. Dikutuk muridnya sendiri, udah diajarin pegal-pegal supaya jadi anak pinter. Udah pinter dikutuk supaya tidak barokah. Nah ini yang jangan sampai terjadi, karena kita ini mengikuti ulama-ulama masa lalu. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, diajar dari kecil sampai gede. Udah gede Imam Ahmad bin Hambal bikin madhab sendiri, tidak sama dengan madhab Imam Syafi'i. Itu biasa di dalam tradisi ilmiah ulama-ulama kita masa lalu. Syekh Hasim Asy'ari berbeda dengan Syekh Bisri Samsuri, sama-sama pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau berbeda ya berbeda saja, tapi berteman ya tetap berteman. Begitu pula Syekh Hasim Asy'ari berbeda dengan Hadratus Syekh Mas Kumambang di sana tentang kentongan. Kata Syekh Hasim Asy'ari kentongan tidak boleh untuk sholat. Kata Hadratus Syekh Mas Kumambang boleh. Ya saling menghormati saja walaupun berbeda. Syekh Hasim Asy'ari sholat berbawa kasar tidak boleh, tapi guru saya Syekh Tubagus Hasuni bin Tahir Al-Bantani mengatakan boleh. Ya, ketika kita melakukannya dengan ittiba kepada Syekh Tubagus Hasuni bin Tahir, bukan berarti saya menghina Syekh Hasim Asy'ari. Tidak, itu perbedaan pendapat saja. Hal-hal yang wajar dan lumrah dalam tradisi ilmiah. Oke, saudara sekalian, itu tadi jawaban yang luar biasa sekali dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani ketika ditanya dengan pertanyaan yang bisa kita bilang pertanyaan sulit ya saudara sekalian, karena menanyakan tadi apakah salah satunya apakah kita tidak kualat ya kalau kita itu berbeda pendapat dengan guru-guru kita. Nah, kaitannya dengan nasab balu ini saudara sekalian, ex muhibbin ya atau penanya ini mengatakan bahwa ya guru-guru kita dulu itu menyebut daripada Ba'alu ini dan bisa kita bilang berhusnuzon ya. Katanya husnuzon dengan nasab Ba'alu ini. Nah, sedangkan kita di sini itu bisa kita bilang membatalkan ya atau tidak percaya dengan nasab Ba'alu ini. Apakah kita tidak kualat atau tidak adab kita terhadap guru itu berkurang ya saudara sekalian. Nah, ternyata dijawab oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani saudara sekalian bahwa dengan ya memang ini jawaban ini memang sering beliau sampaikan di dalam beberapa ceramah, pengajian maupun diskusi ya, bahwasanya kita berbeda dengan guru itu memang sudah lumrah ya sejak sejak zaman dulu.
kalau kita lihat itu Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Imam Malik, bahkan membuat mazhab sendiri. Nah, sedangkan Imam Hambali juga berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i, saudara, bahkan sampai membuat daripada mazhab sendiri. Itu hal yang lumrah, tapi tidak ada satupun riwayat dalam kitab-kitab para ulama ini, saudara sekalian, yang melaknat atau menyalahkan muridnya gara-gara berbeda pendapat atau gara-gara mendirikan mazhab lain. Ini hal yang sangat luar biasa sekali yang patut kita contoh dari para imam-imam terdahulu kita, saudara sekalian. Ya, kalau kita lihat dari begitu tebalnya maupun kitab-kitab yang lain ya, dari Imam Maliki, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali, itu tidak ada yang memang menyebutkan atau menjelek-jelekkan, bahkan menganggap muridnya ini durhaka gara-gara beda pendapat. Karena beliau-beliau ini tahu bahwa Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Maliki itu tahu, karena dengan mendirikan mazhab ini bukan orang-orang sembarangan dan bukan memakai dalil-dalil sembarangan, saudara sekalian, sesuai konteks di mana beliau tinggal. Contohnya saja ketika perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, saudara sekalian, itu sangat luar biasa sekali. Terutama ketika bab wudhu, saudara sekalian. Kenapa Imam Syafi'i itu memang lebih daripada memprioritaskan air di dalam melaksanakan wudhu, saudara sekalian? Karena salah satu pertimbangan beliau itu karena orang-orang Mesir dulu, ketika Imam Syafi'i itu pun tinggal di Mesir, itu memang sudah ada air yang melimpah ruah, saudara sekalian, yaitu terutama di Sungai Nil, saudara sekalian. Nah, ini salah satu perbedaan pendapat atau kita berbeda dengan guru kita. Bahkan kalau guru yang baik, saudara sekalian, ketika dia melihat muridnya lebih pintar daripada dia, itu memang apalagi berbeda pendapat dengan gurunya, dengan memang menghadirkan dalil yang lebih kuat dengan gurunya. Kalau guru yang baik, guru yang berlapang dada, itu akan sangat bangga dengan muridnya yang memang seperti itu. Guru akan berhasil apabila melihat muridnya itu lebih pintar daripada dia. Bukan ketika dia melihat muridnya lebih pintar daripada dia langsung melaknat dan mengkualatkan muridnya itu, saudara sekalian. Itu hakikatnya memang guru yang berhasil. Nah, kaitannya dengan Ba'alu ini, saudara sekalian, kita kembali, yaitu yang pertama, pertanyaan yang diajukan oleh ex Muhyiddin ini, apakah ada kitab yang sezaman yang mengisbat Ubaidillah itu, saudara sekalian? Nah, ternyata dijawab dengan pertanyaan cerdas oleh Kiai Jamaluddin, ya, saudara sekalian, bahwa yang namanya Ubaid itu ditulis oleh Ali Asyakron pada abad ke-9 Hijriah, saudara sekalian, bukan pada abad ke-4. Kenapa? Karena memang diakuinya pada abad ke-9. Jelas bahwa kalau kita lihat periwayatan seperti ini, tidak ada kitab sezaman yang mengisbat bahwa Ubaid itu bukan anak Ahmad bin Isa. Nah, kenapa begitu? Karena pengakuannya itu ada pada abad ke-9, saudara sekalian. Nah, ini adalah jawaban cerdas dari Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada kitab sezaman yang memang mengaku, yang membatalkan bahwa Ubaid ini memang anak Ahmad bin Isa? Nah, di samping kitab nasab yang dikarang oleh Ali Asyakron ini memang bertentangan dengan Syajaratul Mubarakah yang memang dikarang pada abad ke-4, saudara sekalian. Nah, di dalam takliknya kitabnya yang dikarang oleh Ali Asyakron, yaitu Burqatul Musyiqah, itu ada sedikit komentar yang memang memberi Ki Haji Amiruddin itu petunjuk, saudara sekalian, yaitu di samping orang-orang yang memang iri dengki dengan tidak percayanya nasab Alwi itu. Ini salah satu komentar beliau, ya, komentar Ali Asyakron ini memang seperti itu. Jadi ketika dilihat dari keterangan dia itu saja, kita bisa tahu bahwa ketika dia menerbitkan, memunculkan kitabnya itu, pasti ada orang yang memang menentangnya. Makanya dia membuat komentar seperti itu dalam kitabnya. Itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin tadi, saudara sekalian. Nah, ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjaga kesucian nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hal sekecil pun itu bisa dibelunderkan oleh orang yang memang mau
mencantolkan atau mencangkokkan dirinya di dalam nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya kita berbeda pendapat dengan orang-orang lain, sekalipun kalau kita berlapang dada itu tidak apa-apa, saudara sekalian. Tohpun Ki Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu membatalkan nasab Ba'alwi bukan karena mereka benci kepada mereka, kepada para Ba'alwi, tapi karena memang menjaga kemurnian nasab baginda. Adapun ketika para Ba'alwi ini bersosialisasi, ya kita sama-sama, tapi jangan mengatasnamakan Nabi untuk mengatasnamakan keturunan Nabi untuk mencari keuntungan di dalam, apalagi mengatasnamakan agama, saudara sekalian. Yang kita lihat kasus-kasus yang sekarang, Habib N, inisial N ya saudara sekalian, kalau tidak salah namanya Nizar ya, yang digerebek sama warga jam 3, itu sekarang kasusnya lagi ramai gara-gara masuk ke dalam rumahnya orang yang ditinggal oleh suaminya pergi melaut, saudara sekalian. Inisialnya N, Nizar, kalau tidak salah Nizar namanya. Sekarang segera lagi diadili, saudara sekalian. Nah, ini hal-hal yang memang seperti ini yang yang memang membuat kita itu geram ya di dalam akar rumput, Nahdien akar rumput, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.